Baiklah, pada perkuliahan kali ini adalah minggu terakhir ya, karena tanggal 16 itu eh, sudah memasuki masa ujian akhir semester. Pada minggu ini kita akan membahas tentang the short run trade-off between inflation and employment ya. Jadi seperti yang Bapak message ke PC kelasnya bahwa kita akan bicara tentang eh, hubungan ya relasi antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek berarti dalam 1 tahun ya. Nah, eh, pada kali ini kita diminta ya untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Eh, Bagaimana inflasi dan pengangguran itu eh, berelasi atau bagaimana hubungan ya antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang juga. Faktor-faktor apa saja yang eh, mengganggu atau mempengaruhi this relationship ya, mempengaruhi hubungan antara pengangguran dan inflasi ya. Nah, bagaimana dalam jangka pendek apa cost atau biaya reduction inflation, bagaimana apa biaya atau harga bisa mereduksi inflasi. Kasusnya di Amerika ya, inflasi dan pengangguran sekitar tahun 1990-an. Eh, Jadi trade off itu begini, memilih antara salah satu ya antara satu di antara dua pilihan, tapi eh, seperti ibarat pepatah kita itu peribahasa kita seperti memilih buah si malakama ya, dimakan eh, ibu mati ya, tidak dimakan ayah mati. Kan pilihan yang tidak kita pilih ya, salah duanya gitu ya. Nah, kalau ada pilihan ketiga mungkin kita akan pilih yang ketiga. Tapi dalam trade off antara pengangguran dan inflasi ini membuat para ekonom, para pengambil kebijakan eh, dibuat pusing ya. Eh, Kebijakan seperti apa yang mesti diambil ya. Jika kebijakan kita memilih misal inflasinya rendah, maka pengangguran akan tinggi. Jika kebijakan yang dipilih itu adalah eh, inflasi tinggi, ya pengangguran rendah. Jadi hubungannya artinya negatif. Ya. Jadi kalau A-nya positif, B-nya negatif. Kalau A-nya negatif, B-nya positif. Jadi dalam jangka panjang, ya inflasi dan pengangguran itu tidak mempunyai hubungan. Ya. Jadi dalam jangka pendek dia saling mempengaruhi. Karena dalam jangka panjang seperti minggu lalu ya bahwa perekonomian bekerja pada kondisi full employment ya, steady state ya. Jadi kalau sudah full employment maka tidak ada lagi pengangguran ya. Tidak ada pengangguran berarti tingkat harga juga sudah stabil ya. Seperti banyak di negara-negara maju ya, pengangguran sangat sedikit sekali. Jepang misalnya gitu ya. Malahan mereka butuh tenaga kerja dari negara-negara lain. Harganya stabil ya, biaya hidup gaji besar ya. Jadi orang di sana itu ya tenaga kerjanya bekerja secara full employment ya. Jadi negaranya sejahtera. Ya. Nah, inflasi itu sebenarnya bergantung pada apa pertumbuhan dalam money supply. Ya. Ingat kemarin itu dalam jangka pendek ya agregat supply itu atau itu kurvanya negatif ya. Sementara dalam jangka panjang money supply itu eh, kurva agregat supply-nya adalah positif tegak lurus ya. Nah,
pengangguran natural rate ya, pengangguran alamiah, kalau kita mungkin menyebutnya pengangguran terbuka, bergantung pada upah minimum, minimum wage, eh, kekuatan pasar ya, efisiensi upah dan proses mencari pekerjaan. Seberapa banyak orang mencari pekerjaan, maka semakin banyak orang mencari pekerjaan berarti menandakan tingginya angka pengangguran. Teman-teman sempat dengar berita ya 2 hari lalu ya, atau ya 2 hari lalu itu viral ya, orang ada job fair di Bekasi, Jakarta, betapa banyaknya orang mencari kerjaannya. Nah, di dalam 10 prinsip di awal perkuliahan kita ya, dalam salah satunya adalah in the short run, dalam jangka pendek ya. Masyarakat itu dihadapkan pada society phase of trade-off ya, trade-off. Jadi dalam jangka pendek itu kita berhadapan dengan trade-off ya, antara inflasi dan pengangguran. Pilih inflasi rendah, pengangguran tinggi, atau pilih inflasi tinggi, pengangguran rendah. Nah, ini pilihan yang berat ya sebenarnya. Tapi bagi para pengambil ekonomi harus dipilih ya, dipilih mana yang terbaik untuk eh, masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, eh, trade-off ini ya ditunjukkan ya oleh seorang ekonom, kalau tidak salah dia penerima Nobel juga ya, kurva Phillips ya. Eh, Bapak lupa HW ini apa ya. Jadi kurva apa tadi, hubungan antara pengangguran dan eh, inflasi ini ditunjukkan ya eh, oleh kurva Phillips ya. Jadi tahun 1958 itu eh, bagaimana upah minimum ya terjadi di Amerika, hubungannya dengan tingkat pengangguran ya. Nah, tahun 60 jadi kurva Phillips ini si Arthur Wade Phillips kalau tidak salah ya. Dia menemukan membuat ya semacam hubungan kurva yang menggambarkan pengangguran dan inflasi. Tahun 1960 ya, 2 tahun berikut ya, Samuelson ya, Paul Samuelson, mungkin teman-teman juga tahu ya, eh, buku makroekonomi itu ditulis juga oleh Paul Samuelson ya, bukunya tebal ya. Dan Robert Solow ya menemukan, jadi baru tahun 60 ya, orang merumuskan teori hubungan antara pengangguran dan inflasi. Menemukan negative correlation atau hubungan yang negatif antara inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat ya. Jadi kurva ini dengan kurva Phillips ya. Nanti kita lihat ya. Nah, bagaimana menurunkan eh, kurva Phillips ini? Misal harga sama dengan eh, tingkat harga sama dengan 100 di tahun ini ya. Indeks harga konsumen lah ya. Di bawah ini ditunjukkan grafik ya yang memperlihatkan outcome-nya ya di tahun berikutnya ya. Jika misal pada posisi agregat demand rendah ya, eh, terjadi peningkatan sedikit harga ya, ya harganya naik sedikit gitu ya, maka inflasi inflasi itu rendah ya, kalau karena small increase in price ya. Nah, tentu output juga rendah, inflasi rendah, output rendah, tapi high unemployment, jadi pengangguran tinggi ya. Kalau agregat demand tinggi ya, terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi, high inflation ya, high output, low unemployment. Jadi jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa kalau sedikit saja itu harga naik ya, inflasi juga rendah ya.
tapi output juga rendah, tapi high unemployment tinggi. Nah, kalau yang B-nya big increase in price ya, artinya terjadi kenaikan harga yang sangat besar ya, akan terjadi high inflation. Mungkin tingkat harga sudah tidak terkendali ya. Tapi pada posisi itu high output, PDB-nya tinggi ya. Di sini PDB ya, high output. Tapi di situ artinya ketika PDB-nya tinggi, inflasi tinggi ya, eh, low unemployment. Artinya pengangguran rendah ya. Karena pada demikian? Karena kalau inflasi tinggi, para produsen tingkat harga tinggi, para produsen akan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk menghasilkan output yang sangat besar. Ya. Dia akan dalam ekspansi usaha, para produsen akan menambah tenaga tenaga kerja. Jadi maka penyerapan tenaga kerja, ya, apalagi banyak tenaga kerja yang diserap, maka pengangguran akan kecil, ya, rendah. Nah, kita lihat di sini ya bagaimana driving the village course ya, menurunkan kurva village ketika fenomena tadi terjadi ya. Ini A ya. Yang A itu low age demand, low inflation, high eh, unemployment rate. Tadi kondisi A. Nah, kita bisa melihat di sini kondisi A itu di titik A ya, di sebelah kiri ini, kondisi B di titik B. Kondisi B tadi high aggregate demand ya, agregat demandnya tinggi ya, atau PDB tinggi, high inflation, apa, inflasi tinggi, dan uh, low unemployment rate, artinya tingkat pengangguran rendah. Nah, kita bisa melihat di sini kondisi A dan kondisi B. Sementara kurva S adalah kurva short run average cost. Kurva AD1 agregat demand 1, agregat demand 2 pada kondisi B. Ya. Akhirnya kita di sini melihat ya, misal pada saat harga tingkat harga 103, maka titik keseimbangan pembentukan output ya PDB terjadi pada Y1 ya, agregat demandnya AD1. Nah, di sini. Nah, pada saat terjadi kenaikan, ini kan sedikit 3% ya, kalau kita lihat ke kanan ya, harganya 3%. Ya. Apa? Unemployment rate-nya sebesar 6% di kurva yang kanan. Ya. Jadi penganggurannya sebesar apa? 6%. Nah, pada saat terjadi kenaikan harga inflasi tinggi ya, asumsikan di sini 5% itu tinggi ya, maka agregat demand akan bergeser dari AD1 ke AD2 dalam jangka pendek. Jangan lupa ya, kita bicara jangka pendek. Maka karena harga naik, terjadi ekspansi usaha, maka PDB, produk domestik, itu akan naik dari Y1 ke Y2 di titik B, tarik ke bawah. Maka kita bisa melihat di sini pada saat titik B di kurva yang kanan ya, jika ditarik garis lurus ya, maka pembentukan PDB atau PDB menyerap tenaga kerja ya, akhirnya pengangguran turun dari 6% menjadi 4%. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Apa saja kebijakan-kebijakan untuk melihat ya fenomena yang digambarkan oleh uh, kurva Phillips ya. Selama apa fiskal dan moneter policy apa antara dua kebijakan ini ya, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter ya, akan memberikan pengaruh ya terhadap agregat demand ya. Jadi baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter akan berpengaruh terhadap agregat demand ya. Nah, itu kebijakan pemerintah biasanya seperti itu. Ini kondisi ini
harus fiskal saja atau moneter saja. Ternyata dua-duanya ya. Nah, Phillips Course ya akan membuat beberapa atau merekomendasikan beberapa menu pilihan-pilihan kebijakan. Nah, satu ya low unemployment with high inflation bisa ya. Mending pilih tenaga kerja pengangguran rendah ya dengan inflasi tinggi atau pilih low inflation ya inflasinya rendah with high unemployment dengan pengangguran uh, rendah ya inflasi tinggi. Anything in between ya atau diantaranya ya. Jadi mengendalikan. Jadi sifatnya mencari yang lebih moderat lah ya. Mungkin inflasi sedang, pengangguran juga sedang. Jadi tetap ada ekspansi usaha, pembentukan Y ya atau PDB dalam ekonomi makronya, eh, tapi pengangguran juga moderat juga, jadi tidak besar ya dan juga tidak kecil ya, karena nggak mungkin kecil ya kalau inflasinya moderat ya. Cuman bagi masing-masing negara beda dengan kita dengan negara maju gitu ya. Eh, Angka moderat seberapa besar ya untuk mengendalikan inflasi dan pengangguran. Jadi tujuan akhir dari dua kebijakan baik fiskal maupun moneter ini bagaimana kurva Phillips itu mencapai titik keseimbangan yang berpihak pada semuanya ya, pada pengangguran juga, pada inflasi juga. Ya. Karena kalau inflasi terlalu tinggi, nanti yang terbebani juga masyarakat ya. Kalau inflasinya sudah hyperinflasi, bukan high lagi ya, hyper ya, nanti juga akan terjadi guncangan ekonomi. Kalau harga sangat-sangat tinggi ya itu akan memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat. Yang penting itu stabil ya. Terus reliable ya, dapat diterima oleh masyarakat. Memang agak policy dua pilihan agak berat ya. Eh, Misal gini, pemerintah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan gitu, ya. Tapi tidak ada investasi. Ya. Negara lain tidak yakin dengan eh, pemerintahan ini untuk menjaga investasi dari negara asing. Jadi nggak tertarik ya. Pemerintahan ini nggak apa tidak ada law enforcement ya. Penegakan hukum yang kuat ketat dalam memberantas korupsi. Itu sangat berpengaruh ya terhadap daya tarik investor ya, investor besar tentu ya, untuk menanamkan investasinya di negara kita. Jadi kalau pemerintahnya omon-omon saja ya malas ya negara lain. Makanya kenapa sampai hari ini tidak ada investor di IKN ya? Itu sangat memukul kepercayaan negara luar terhadap Indonesia ya. Eh, karena banyak kasus-kasus hukum yang tidak selesai ya. Berbeda dengan Vietnam ya. Vietnam itu kalau ada yang korupsi, Cina ya, itu ditembak di tempat umum ya. Jadi eh, law enforcementnya kuat ya. Jadi orang-orang percaya ya. Contoh sederhana gini, kalau kita jujur nih, orang percaya. Pada saat kita sulit, orang akan membantu. Itu sederhananya saja. Tapi kalau kita tidak jujur, terus kita sulit, ya, tidak ada integritas, tidak ada law enforcement, ya, politiknya politik perkoncoan, ya, pertemanan, partisan, bukan politik kebangsaan, ya. Siapa yang dekat dengan kekuasaan maka dia eh, mendapat kue pembangunan, ya. Itu negara-negara asing akan tidak percaya ya. Kita bisa melihat ya di sini eh, di tahun 1960-an ya bagaimana eh, United States of America government-nya itu mengendalikan mencari pilihan-pilihan terbaik ya dari tahun berapa ini ya di tahun 60-an ya kita bisa melihat di sini
relasi antara inflasi, tingkat inflasi, inflation rate per year ya, dalam per tahun ya. Jadi dilihatnya jangka pendek tahun 61 gitu ya. Nah, dia lihat tahun 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ya di grafik ya. Ini sebelah kanan inflation rate-nya. Misal tahun 61 ya penganggurannya apa? Sekitar 6,5 ya. Inflation rate-nya eh, di bawah 2. Tahun 62 pemerintahnya berhasil apa menurunkan pengangguran ya menjadi 4,8 kira-kira ya. Inflasinya masih sekitar naik dikit ya. Jadi penganggurannya turun ya, inflasinya naik ya. Kita lihat tahun yang agak ekstrim ya. Misal tahun 65 ya, nah tahun 65 itu belum ekstrim, moderat. Ya. Eh, Penganggurannya 4,2 ya, gitu di sini. Inflasinya sudah 2. Nah, yang agak ekstrim di sini, di 68 misal gitu ya. Penganggurannya turun jauh menjadi 2,3 ya, 2, berapa nih ya, 2,7 ya persen ya dari seluruh penduduk angkatan kerja ya. Sementara inflasinya sebesar 4,2. Bayangkan saja gitu ya, kalau pengangguran 2,5% ya dari angkatan kerja ya, itu untuk negara kecil ya, yang penduduknya mungkin eh, di bawah bahkan kecil seperti negara-negara kecil ya, itu nggak ngaruh. Gitu. Tapi kalau pengangguran 2,5% itu terjadi di Indonesia ya, yang penduduknya hampir 300 juta ya, terjadi di Amerika, terjadi di India, gitu. Itu menjadi beban ekonomi nasional ya. Tapi kalau terjadinya di Brunei gitu ya, 2,5% ya sedikit juga. Sementara income apa devisa negaranya sangat besar. Ini cara melihat kurva Phillips ini. Nah, eh, bagaimana dalam jangka panjang ya? Perasaan tadi di depan slide ini apa? Nah, Milton Friedman dan Edmund Phelps berpendapat bahwa trade-off itu hanya sementara ya, Milton Friedman ya. Eh, Sementara natural rate hypothesis dalam hipotesa tingkat alamiah ya mengklaim bahwa pengangguran itu akan eh, nanti normal lagi. Gitu. Jadi biarin aja lah mungkin ya kata pemerintah kita ini seperti apa ya biarkan ya gebrakan ekonomi yang mengendalikan inflasi dan pengangguran yang sangat inflasi di kita sangat stabil ya tapi penganggurannya sangat besar ya. Nah, jadi ada dikotomi ya, based on a classical dichotomy and the vertical long run average cost curve. Jadi dalam jangka panjang lagi-lagi ceritanya ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Nah, dalam jangka panjang ya, pada saat uh, vertical long run Philip curve ya, ini hampir sama mirip-mirip ya dengan bagaimana kemarin tuh kita bicara antara agregat demand dan agregat supply jangka panjang ya. Nah, di sini natural rate of output-nya itu dalam jangka panjang ya, tingkat pengangguran alamiah ya itu tegak lurus kurvanya dalam jangka panjang. Ya. Ketika kita menghubungkan melihat korelasi antara tingkat harga dan eh, PDB atau terhadap output. Begitu juga dengan apa kurvanya ya dalam jangka panjang Philip course, long run Philip curve itu juga tegak lurus. Jadi ketika kita melihat inflasi dan tingkat pengangguran. Jadi dalam jangka panjang kurva ini tegak lurus ya, kurva Phillips ya.
Oke, gitu ya. Yang membedakan jangka panjang dan jangka pendek ya. Jadi kalau kita lihat kurva yang sebelah kiri ya, apa yang terjadi? Terjadi kenaikan ya, inflasi dari P1 ke P2. Apakah output berubah? Tidak ya. Jadi output kenaikan harga, inflasi yang terjadi tidak akan mempengaruhi tingkat pengangguran alamiah, natural rate of inflation, unemployment ya. Jadi dalam jangka panjang ya, eh, berapapun tingkat harga, eh, output tetap di titik ini, di garis apa kuning kuning ini ya. Begitu juga dengan eh, long run Phillips curve ya. Jadi berapapun mau inflasinya low inflation yang gambar sebelah kanan ataupun high inflation ya, pengangguran akan eh, tetap pada garis kuning ini, long long run Philip curve. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Jadi bisa kan membedakannya ya antara jangka pendek tadi dan ini jangka pendek ya. Jangka pendek itu trade off terjadi atau pemerintah bingung mencari solusi ya karena hubungannya negatif ya. Pengangguran tinggi, harga tinggi, pengangguran rendah. Pengangguran rendah, inflasi tinggi. Jadi hubungannya inflasi dengan tingkat harga ya, atau inflasi dan dengan pengangguran. Nah, dalam jangka panjang, gambarnya seperti ini, kurva long run, uh, apa, Philip curve. Jadi kalau ada soal ya nanti tolong gambarkan kurva Phillips dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, tolong dijelaskan. Jadi dalam jangka panjang itu kecepatan uang beredar ya, faster money growth ya, only cause faster inflation. Jadi kecepatan uang beredar itu ya eh, secepat inilah inflasi. Kita lanjut ya. Jadi ada rekonsiliasi ya, seperti pertemuan lah, titik temu ya antara teori dan evidennya ya. Misal tahun 60-an itu tergambar bahwa dalam jangka pendek slope uh, Phillips curve itu uh, downward sloping ya, artinya miring dari uh, kiri atas ke kanan bawah seperti agregat kurva agregat demand tadi ya. Sementara ada dalam jangka panjang ya, atau teori Friedman dan Phillips ya, Phillips curve itu vertikal. Jadi ini yang bisa disimpulkan ya dari rekonsiliasi teori eh, teori Phillips curve, kurva Phillips yang menggambarkan hubungan eh, antara inflasi dan pengangguran. Jadi ada apa? Ada apa? Ada temuan gitu artinya bahwa expected inflation ya bahwa inflasi yang dikendaki ya mengukur bagaimana atau how much people expect seberapa banyak orang itu eh, memiliki ekspektasi ya terhadap terjadinya perubahan harga. Jadi tinggal melihat
Berarti kalau inflasi itu tinggi ya, berarti tingkat pengangguran rendah. Tapi itu dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang, berapapun inflasi, pengangguran tetap pada angka segitu ya. Jadi outputnya wah tidak berubah. Ini kita bisa melihat hitungannya ya. Tingkat pengangguran alamiah itu sama dengan natural of eh, unemployment rate ya, atau tingkat pengangguran sama dengan tingkat pengangguran alamiah dikurangi A dalam kurung actual inflation dikurang expected inflation. Jadi aktual inflasi itu adalah inflasi saat ini. Terus dikurangi ekspektasi terhadap inflasi di masa yang akan datang. Jadi eh, begitu ya, mau jangka pendek, mau jangka panjang ya, rumusnya sama saja. Nah, eh, ini contoh ya, kalian bisa baca nanti misal di sini ya. Misal expected dan aktual inflasinya 3%. Nah, di titik A ini ya, titik A ini. Pengangguran 6% ya. Unemployment sama dengan natural rate-nya di angka 6%. Nih, tingkat pengangguran alamiah di titik A ya, inflasi 3%. Eh, Fed itu misal, Fed itu kan apa semacam lembaga otoritas moneter di Amerika seperti Bank Indonesia gitu ya. Dia maunya inflasi 2%. Fed membuat Fed itu make inflation 2%, lebih tinggi dari expected inflation. Jadi misal pemerintah itu berekspektasi bahwa mungkin ya pengangguran itu 3% ya, expected inflation-nya 3%. Tapi pemerintah ya menaikkan inflasi 2% lebih tinggi dari expected inflation. Nah, biasanya begitu. Dewan Moneter begitu ya. Nah, berarti eh, inflasi akan terjadi pada naik dari 3% menjadi 5% karena dinaikkan oleh eh, Fed ya, Federal Reserve of America ya. Maka akan terjadi pergeseran titik di kurva Phillips ya, yang kurva warna biru ya, dari titik A ke titik B ya. Nah, itu dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek terjadi apa? Di dalam ilmu ekonomi mikro itu movement along uh, Phillips course ya. Terjadi pergeseran titik pada Phillips course satu ya, dari titik A ke titik B. Nah, namun ya dalam jangka panjang ya expected inflation ya, naik menjadi 5% ya. Phillips curve shift upward ya. Unemployment kita tutup semua ini. Philip Curve shift upward ya, upward unemployment return to its natural rate. Jadi dia uh, pada saat inflasi 5% ini jangka pendek kan bergeser dari titik A ke titik B ya. Tapi dalam jangka panjang dia akan uh, apa uh, Philip curve-nya yang shifting ya, bergeser ke kanan ya. Atau naik ya, naik dari titik A ke titik C ya. Maka pergeseran akan terjadi dari titik PC1 pilih kurs 1 ke pilih kurs 2. Kenapa? Karena dia akan kembali ke natural rate dari unemployment rate ya, ke 6%. Jadi pergeserannya seperti ini. Kita uh, ini berarti dia pakai rumus ini ya. Ini soal-soal saja ya. Oke, ini tidak usah ya. Ini
ini kasusnya jangka pendek ya. Dua-duanya bergeser. Short-run average cost yang short-run average kurva Phillips ya bergeser. Ini nggak usah sampai situ saja. Ah, ini tidak usah. Cukup bisa membaca pergeseran kurva Phillips jangka pendek dan jangka panjang. Oke, ini adalah konklusi teori pada bab ini ya, from some of the greatest economists. Jadi tidak perlu ini ya, ini juga tidak perlu. Oke, jika ada pertanyaan sampai jam 9 kita selesai ya. Eh, karena mulainya sedikit, materi ini juga sedikit ya. Oke, langsung pertama Resifa Zahra Nabila. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Reshifa Zara Nabila dari kelas 2E izin bertanya. Menurut Bapak, apakah angka natural rate of unemployment itu di Indonesia bisa ditentukan secara pasti atau justru sebaiknya fleksibel tergantung konteks ekonominya, Pak? Terima Oh, kasih. susah ya ditentukan natural rate of employment itu ya. Eh, biasanya pemerintah memang menetapkan ya, tapi tidak mudah juga. Tergantung pendekatan mana yang digunakan, moneter atau fiskal gitu ya. Tapi pemerintah biasanya punya ekspektasi ya, expected employment ya. Dia harus punya patokan ya, bahwa misal pengangguran di kita itu alamiahnya 5%. Jadi tinggal bagaimana pemerintah itu mengurangi pengangguran dengan kebijakan moneter dan fiskal. Tidak mudah menetapkannya ya. Eh, punya hitungan yang sangat rumit ya. Ini kan kita melihat sederhana saja kalau di S1 ya. Begitu ya, Resifa ya. Baik Bapak, terima Atau kasih. ada pendapat lain? Kalau ada pendapat lain nggak apa-apa ya. Dari Bapak kan tidak semuanya juga bisa apa memuaskan teman-teman ya. Ada juga mungkin yang lebih mahir ya, lebih pintar dari Bapak ya. Silakan memberikan Pak. Oh, bukan begitu Pak. Maaf. Menurut si ini ya. Jadi ada landasan teoritisnya. Jadi karena trade off tadi ya jadi bingung pemerintah itu. Termasuk ya mungkin tapi punya patokan ya. Oke, Davi silakan. Ya, baik Pak, terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azim dengan NPM 24 sekian 2047 dari kelas 2D. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana ekspektasi inflasi memengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam mengurangi pengangguran, Pak? Terima kasih, Pak. Oh ini kok bibir Bapak merah. Bagaimana? Eh, pertanyaan saya, sejauh mana ekspektasi inflasi memengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi pengangguran, Pak? Dalam menurunkan pengangguran ya. Pemerintah harus punya ekspektasi ya. Ekspektasi ini sangat menentukan ya. Jadi kalau ekspektasinya misal kita lihat lagi kurvanya ya. Yes, harus ke depannya. Jadi oh,
ekspektasi itu adalah perkiraan-perkiraan ya. Bagaimana inflasi ya akan apa, mana tadi? Terus lewat ya. Kita dulu ke kiri. Jadi pemerintah itu memang punya patokan, harus punya patokan perkiraan inflasi tahun depan. Nah, biasanya Menteri Keuangan ya eh, di nota APBN misalnya, dia menyebutkan inflasi tahun depan diperkirakan besar 5,5% gitu ya, 5%. Ini dia baru bisa menghitung ya. Kalau expected inflation yang diperkirakan, berarti actual inflation-nya mestinya kan juga sudah di actual inflation-nya tinggal menunggu berapa misalnya gini, tahun 2026 pemerintah punya ekspektasi inflasi itu misal 5%. Tapi aktualnya kan cuma 4% gitu. Berarti kan tidak terjadi kenaikan yang itu, tidak ada inflasi, jadi itu turun gitu. Jadi kalau di sini negatif, di sini negatif juga, berarti bahwa natural rate inflasinya juga akan terpengaruh gitu ya. Jadi kalau actual inflation itu biasanya pemerintah itu lebih rendah ya. Eh, menghitung ekspektasinya ya. Wah, kalau bisa kan pemerintah itu tahun depan itu inflasi tahun depan itu lebih rendah dari tahun ini ya. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap unemployment rate ya. Tidak mungkin ya pemerintah itu biasanya meramalkan inflasi tahun depan tinggi gitu ya. Berharap ini kan harus turun gitu ya. Nah, dia akan bermain di sini ya. Bagaimana expected inflation itu bisa menurunkan pengangguran. Karena kalau inflasi expected inflation-nya sangat tinggi, nanti juga ini pasti unemployment rate-nya ya akan rendah sekali gitu ya. Jadi hubungan matematik yang apa hubungan yang negatif tadi yang dimainkan oleh pemerintah sangat berpengaruh ya. Eh, kalau expected inflation-nya kecil banget gitu ya, atau sama dengan tahun ini dengan tahun depan, berarti unemployment rate-nya itu tetap saja tingkat pengangguran tidak akan berkurang. Ya. Jadi hanya permainan matematik ya, hubungan positif dan negatif. Begitu ya, Davi ya. Benar Davi ya, tadi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Biasanya pemerintah ya ekspektasinya agak lebih tinggi dari tahun ini ya, supaya pengangguran turun. Walaupun kenyataannya nanti aktual inflation-nya oh ternyata rendah gitu ya. Berarti kan di bawah ekspektasi, kalau rendah berarti pengangguran tinggi, tinggi itu. Yang apa dimainkan pandul ya, pandul apa bandul kebijakan ekonomi ya di situ. Ini bagaimana ini cara memunculkan ini? Lanjut, siapa setelah Davi? Lili? Lili bukan? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Saya hanya ingin bertanya apakah nanti ada kisi-kisi untuk UAS. Ada ya, nanti Bapak kasih kisi-kisi ya. Oke, tenang aja ya. Mungkin Bapak selesaikan dulu membuat soal dengan tim teaching ya. Baru Bapak keluarkan kisi-kisi. Seperti pas mikro saja. Ya, pas mikroekonomi, kisi-kisinya ya mendekati. Oke, ada lagi? Siapa? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Raffi? Terima Budiansa? kasih. Silakan Raffi. Baik, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebelumnya kenalkan nama saya Muhammad Fahri Rudiansyah dari 2D, kelas 2D dengan NPM 24 sekian 049. Di sini saya ingin bertanya, kalau suatu negara terkena supply shock, misalnya harga minyak naik secara drastis, apa pilihan yang dimiliki pemerintah? Haruskah pemerintah fokus ke harga yang naik ini atau ke pengangguran, Pak? Terima kasih.
Gimana, Davi? Davi, bentar. Kalau suatu negara terkena supply shock atau misalnya harga minyak naik secara drastis, apa pilihan yang dimiliki pemerintah? Haruskah pemerintah fokus ke harga yang naik ini atau ke pengangguran, Pak? Nah, Terima itu kasih. ya. Kalau terjadi misal cost plus inflation ya, harga minyak dunia naik gitu ya. Berarti kan semua harga, kalau dalam teori inflasi, kalau terjadi cost plus inflation, harga minyak dunia naik, berarti kan semua harga itu kan naik ya. Terjadi inflasi karena dorongan kenaikan biaya ya. Biaya transportasi naik, biaya macam-macam naik, harga naik ya. Nah, pemerintah belum biasanya ya, pemerintah pertama mengendalikan harga dulu ya. Baru baru nanti ya, karena cost plus inflation itu belum tentu mendorong penyerapan tenaga kerja. Karena hanya biaya dari sisi biaya saja yang naik ya. Jadi bukan dari sisi ekspansi bisnis yang naik ya. Jadi kalau demikian ya, harga-harga naik kaget ya, supply shock ya. Ya Bapak belum tadi Bapak anggap tidak begitu penting dijelaskan ya. Tapi alhamdulillah dicolek juga sama siapa nih. Jadi pemerintah ya pertama harus kendalikan apa harga dulu, baru pengangguran. Begitu ya, Baik, Pak. Terima kasih. karena terjadi apa kenaikan harga akibat naiknya harga minyak dunia ya, ya semua harga naik nanti kalau itu namanya cost plus inflation. Ya berarti pemerintah mengendalikan harga dulu ya, baru inflasi baru pengangguran gitu. Karena pengangguran ini prosesnya lama ya. Orang untuk mendapat pekerjaan ini ada prosesnya ya. Ada rekrutmen ya, ada macam-macam ya. Eh, gitu. Lanjut, siapa yang belum? Yang mau kuliah lagi, Bapak perbolehkan untuk out ya, untuk out, untuk keluar ya. Bapak, saya ingin bertanya. Ya silakan, Juanita ya. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Junita Alma dengan NPM 24 sekian 040. Pertanyaan saya itu, seberapa cepat biasanya dampak inflasi dirasakan oleh tenaga atau pasar tenaga kerja, Pak? Terima kasih. Oke, nah, ini ya yang tadi lanjutan dari apa pertanyaannya eh, teman-teman ya. Seberapa cepatnya itu relatif ya, relatif gini, inflasi tidak otomatis pengangguran turun ya, kan butuh butuh apa? Butuh waktu ya. Orang masuk ke dunia kerja itu butuh proses. Jadi kalau pengusaha kan ekspansi usaha itu kan tidak hari ini inflasi tinggi, wah dia tidak bisa menaikkan membuka usaha. Jadi ekspansi usaha kan butuh waktu juga ya. Oh, wah, bagus nih kan, harga lagi bagus. Tentu dia akan menghitung dulu ya, hitung dulu seberapa besar tenaga kerja baru yang dibutuhkan, tenaga kerja seperti apa yang ingin direkrut gitu ya. Hak kualifikasinya dari kualifikasi apa sedang atau kualifikasi tinggi, nah dihitung semua ya. Jadi nggak bisa hari itu inflasi tinggi bisa merekrut langsung tenaga kerja. Jadi paling setahun ya, setahun depan baru bisa ekspansi bisnis itu kan nggak mudah. Contohnya gini, eh, contoh sederhana gini ya, eh, harga perumahan lagi bagus gitu ya, terus properti ya, terus yang punya uang ya dia beli tanah dulu, harus ada proses juga, membeli tanah itu nggak mudah ya. Dia mau bangun ruko, itu prosesnya bisa sampai jadi mau bangun ruko, ketika proses beli tanah juga memakan waktu ya, misal alih sertifikat segala macam. Ketika apa sudah membeli tanah, berarti kan baru baru proyek akan berjalan. Nah, pada saat proyek berjalan itu baru terjadi penyerapan tenaga kerja. Jadi butuh waktu, tidak seperti menyulap ya. Eh, Bagaimana seberapa lama ya pengaruh inflasi itu dapat mengurangi pengangguran.
Oke, lanjut. Begitu ya, siapa barusan? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, seperti pesulap ya. Biasanya paling cepat tuh ya setahun lah orang proses beli tanah aja teman-teman kan lama itu ya. Mulai dari ke akta notaris ya, cek dulu tanahnya benar atau enggak, jangan-jangan ada sertifikat ganda gitu. Atau tanahnya tanah sengketa gitu. Baru nanti kalau udah clear legalnya baru izinnya ya. Ya izinnya setengah mati nih kan ya. Mau izin ruko 3 lantai gitu ya. Misal itu ruko 3 lantai dibangun, wah itu lama, lama prosesnya. Paling cepat tuh setahun ya. Baru pengangguran, baru ada penyerapan tenaga kerja. Oke, lanjut. Revalianti Zahira. Revalianti tidak ada, mungkin keluar ya. Baik, Ada nggak? baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya Reva Mungkin. Ada, Pak. Oke, ya. Lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Revalianti Zahira dari kelas 2E. Izin bertanya, Pak, terkait pengangguran. Saat ini banyak lulusan perguruan tinggi yang tetap menganggur meskipun telah menyelesaikan program studinya. Menurut Bapak, apakah hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan atau justru karena lulusan kurang siap bersaing di dunia kerja? Dua-dua. Atau mereka tuh banyaknya sangat ingin mencari posisi yang sesuai dengan program studinya, padahal saat ini juga banyak program studi ini tapi bekerja di bidang ini gitu, Pak. Ya, Menurut Bapak bagaimana? semuanya benar ya kan menurut Bapak ya. Karena dalam dunia kerja ya. Untuk saran Bapak untuk yang fresh graduate ya, bekerja apa saja terima dulu ya. Ambil dulu, jangan berpikir gajinya seberapa. Karena proses naik gaji itu lama ya. Misal gini, kalau teman-teman tahu ya, untuk dosen saja, kalau gajinya mau naik, itu ada prosesnya panjang. Dari asisten ahli misal, atau dari tenaga pengajar ke asisten ahli itu 2 tahun. Atau dari asisten ahli ke lektor itu juga 2 tahun lagi. Itu nanti 2 tahun lagi. Itu belum tentu 2 tahun itu pas. Gitu. Jadi kadang pengangguran itu disebabkan oleh para tenaga kerja menunggu atau mencari pekerjaan yang layak dan bergaji tinggi. Yang kedua, memang lapangan pekerjaan sangat sedikit. Kadang kita tertipu oleh pemerintah, kampanye-kampanye politik ya, siapapun itu ya, yang menjanjikan pembukaan lapangan pekerjaan 19 juta lapangan pekerjaan gitu. Uang pekerjaan dia aja bapaknya yang nyari kan gitu. Nah, ini yang apa ya artinya paradoks ya antara mulut politisi ya dengan kenyataan ternyata pengangguran banyak. Nah, atau tidak ada link and match ya titik temu ya, irisan ya antara dunia perguruan tinggi dengan dengan industri. Jadi lulusan-lulusan yang keluar dari perguruan tinggi tidak siap, memang tidak ada ya tenaga kerja yang siap kerja itu tidak ada. Tapi minimal apa yang dipelajari di perguruan tinggi itu membuka wawasan terhadap dunia kerja. Maka menurut Bapak ada program Menteri kemarin ya, Menteri Nadiem itu yang bagus ya, magang di industri ya itu bagus sekali ya, MPKM ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti kalau ada magang di industri, teman-teman harus ikut. Terus ada lagi kemarin itu, yang bagus juga menurut Bapak, bukan pengusaha ya, entrepreneur ya, masuk kampus. Jadi orang-orang di industri ya, masuk kampus mengajar. Seperti Unsika itu bekerja sama dengan banyak industri ya, dari Toyota mengajar ke Unsika gitu ya, dari apa saja dari industri lain bekerja
jadi itu bagus ya. Terus Bapak juga akan mengembang sama Bapak sendiri ya dengan Kaprodi sedang meng-hire ya, bekerja sama dengan Udu ya. Udu itu aplikasi yang Enterprise Resource Planning ERP yang digunakan di dunia industri. Jadi memang kampus harus cepat, fleksibel juga ya terkait teknis-teknis ya. Terutama kita yang sosial ini ya agak kecil lapangan pekerjaannya ya. Manajemen kita kan umum lagi ya, tidak dibagi lagi, misal manajemen properti, manajemen apa aset gitu ya, manajemen apa lagi yang langsung ini terlalu umum ya. Jadi kalau umum gini ya skillnya harus ditambah. Begitu ya. Siapa barisan? Oke lanjut, Khairul Mahfiz. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya saya bertanya. Pertanyaan saya itu terkait kebijakan moneter, Pak. Kan tujuan kebijakan moneter itu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, lalu menjaga nilai tukar rupiah ya, Pak. Pertanyaan saya yaitu bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek, Pak. Terima kasih. Oke. Pemerintah itu melalui kebijakan moneter ya, mengatur jumlah uang beredar. Jadi kalau terlalu banyak uang beredar di masyarakat ya, itu akan menyebabkan masyarakat itu cenderung konsumtif. Kalau cenderung konsumtif, pekerjaannya belanja saja ya. Jadi kalau belanja terus ya, berarti inflasi tinggi. Di sini para pengambil kebijakan di moneter mengendalikan inflasi ya. Jadi biasanya dia tarik uang yang ada di masyarakat dengan berbagai instrumen. Contoh instrumennya misal sertifikat SUN, sertifikat umum nasional, atau surat utang negara SUN itu ya. Jadi negara mengeluarkan surat utang ya, nanti dibeli masyarakat dengan setahun misal dijanjikan bunga di atas bunga deposito. Nah, biasanya banyak yang beli. Berarti uang di masyarakat ditarik oleh dengan melalui kebijakan moneter ya. Kan uangnya itu uang di tangan masyarakat, daripada dibelanjakan ya, masyarakat lebih baik membeli surat utang negara atau instrumen-instrumen lain yang sifatnya obligasi ya, pemerintah mengeluarkan obligasi yang menarik bagi masyarakat daripada masyarakat konsumtif. Itu caranya. Yang kedua, menaikkan suku bunga ya. Misal biasanya instrumen suku bunga ini yang efektif ya. Suku bunga deposito atau suku bunga perbankan. Ini kalau suku bunga tinggi ya, masyarakat akan mendepositokan uangnya di bank ya, daripada misal iklim usaha lagi kurang bagus nih seperti sekarang ya. Terus pemerintah menaikkan suku bunga, berarti uang akan ditarik di tangan masyarakat melalui instrumen moneter yaitu suku bunga. Jadi instrumen moneter itu hanya mengendalikan suku bunga, itu satu. Yang kedua, open market operation. Jadi dua instrumen itu yang yang digunakan pemerintah ya untuk mengendalikan inflasi. Satu, suku bunga mau dinaikkan atau mau diturunkan. Kalau mau dinaikkan berarti uang di masyarakat juga masuk. Yang kedua, open market operation, operasi pasar. Operasi pasar itu pemerintah menjual obligasi ya. Seperti operasi pasar di pasar barang dan jasa ya. Kalau di pasar barang, pemerintah menjual operasi pasar itu menjual sembako harganya murah gitu. Tapi kalau operasi di moneter, pemerintah mengeluarkan obligasi tapi bunganya tinggi. Itu bedanya di situ ya. Sebenarnya operasi pasar di moneter seperti itu. Yang ketiga adalah himbauan moral. Ya. Himbauan moral ini pernah dilakukan pemerintah waktu krisis moneter ya. Itu krisis moneter juga ya, tahun 1997, 98. Pemerintah meminta sumbangan masyarakat emas ya, dalam emas
untuk mengendalikan terjadinya inflasi. Itu 1998 ya, eh, Presiden Soeharto itu mengimbau masyarakat, kalau nggak salah ya, iya tahun 97 ya, untuk menyumbang kepada negara bagi siapa yang punya emas ya. Jadi yang Pak ibu-ibu di kampung juga nyumbang dulu. Tapi habis itu uangnya nggak jelas emasnya kemana ya. Tidak ada laporan ke masyarakat berapa emas yang didapat dari tangan masyarakat dan dikemanakan uangnya ya. Itulah negara kita ya, yang kita cintai ini. Begitu ya. Siapa barusan? Saya, Pak. Khairul Nafis ya. Iya, Pak. Moneter itu udah ada tiga sebenarnya kebijakan moneter itu ya. Mengendalikan tingkat bunga, mengatur jumlah uang beredar ya. Empat ya. Open market operation, dan yang ketiga himbauan moral. Jadi dihimbau masyarakat untuk menyumbangkan negara. Empat itu. Jadi mudah memahami moneter itu. Fiskal, kebijakannya ya tentang anggaran dan pajak. Subsidi bagaimana Pak? Subsidi itu adalah pajak negatif atau pajak yang dikembalikan. Subsidi. Oke, gitu ya Pak Nafis. Lanjut, terakhir, Restu. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Restudi Merandani dari kelas 2E. Izin bertanya terkait kurva Phillips, Pak. Apakah kurva Phillips itu selalu berlaku di semua negara setiap periode atau bagaimana, Pak? Dan pertanyaan keduanya, apa saja implikasi ekonomi makro dari adanya kurva Phillips jangka pendek? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih ya. Bagus pertanyaannya ya. Kurva Phillips ini teori ya. Teori yang menjadi landasan kebijakan ya, oleh para pengambil kebijakan. Ini konsep ya. Di konsep ini pasti dipelajari oleh semua negara menjadi semacam dasar public policy ya, terkait pengendalian inflasi dan pengangguran. Ya. Ini teori ya, tadi Bapak jelaskan ditemukan tahun 1960-an. Ya. Kalau tidak salah apa sih Philips ini dapat hadiah Nobel juga ya, Nobel Ekonomi. Jadi tiap tahun itu sebenarnya ada hadiah Nobel Ekonomi ya. Tahun 2000 sekian ya. Pernah juga ada yang menemukan misal hadiah Nobel karena mempelajari apakah kenaikan upah misal minimum di Bekasi di Jakarta mempengaruhi orang untuk pindah kerja dari Bekasi ke Jakarta. Seperti itu ya. Jadi simpel. Eh, kita kan terlalu rumit ya, bikin skripsi itu ya. Nah, penerima Nobel itu juga ada penerima hadiah Nobel eh, tentang bagaimana ada apa misal kenapa orang di daerah tertentu yang produknya bagus tapi dia tidak menikmati, dia jual ke negara lain di pojok dunia yang bagus, misal lobster lobster di kita itu gede-gede, bagus, tapi rakyat kita nggak menikmati, yang menikmati negara-negara jauh di Eropa sana. Nah itu ada yang mempelajari dapat hadiah Nobel. Teorinya apel busuk ya. Apel busuk dia mempelajari kenapa sih apel bagus-bagus dijual semua ke luar negeri gitu. Dari Washington ke Eropa gitu. Sementara orang-orang lokal ya, petani-petaninya tidak dijual yang bagus-bagus di dalam negeri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi teori-teori Nobel itu sederhana. Begitu kan teori kurva Phillips ya. Dia hanya lihat pengangguran, ya, hubungan pengangguran dan inflasi. Dan secara teoritis konsep ini dipelajari dan menjadi patokan. Tentu policy masing-masing negara berbeda dalam menghadapi fenomena dua variabel yang saling memiliki hubungan negatif. Oke, begitu ya, Restu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan perkuliahan kali ini. Ya, nanti tunggu kisi-kisi dari Bapak ya. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini atau sudah bisa Bapak buatkan ya. Mohon maaf selama perkuliahan jika Bapak
kurang maksimal ya memberikan layanan kepada teman-teman mahasiswa, tapi jangan sungkan ya ke Bapak, baik Capri ya, walaupun atau melalui PC kelasnya bertanya ya terkait perkuliahan kita ataupun terkait kuliahan ya, bertanya langsung juga nggak apa-apa. Oke, ini perkuliahan kita terakhir ya. Untuk PJ kelas nanti absensinya di validasi. Nanti ya udah cukup dari Bapak ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak ya selama perkuliahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak.